Kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita saat ini. Dosa telah mengakibatkan apa yang Allah rancang tertunda atau bahkan rusak. Salah satu akibat dosa adalah kematian, yaitu bukan hanya kematian tubuh dan daging, tetapi kematian roh. Seringkali kita dalam melakukan dosa, kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah dosa. Mungkin karena dosa itu menyenangkan, tetapi yang perlu kita ketahui bahwa dosa itu menyenangkan hanya pada saat kita melakukannya saja. Setelah itu, kita merasa pasti ada yang kurang dalam hidup kita. Tapi jangan khawatir, kita masih memiliki kesempatan untuk memohon ampun kepada Tuhan. Marilah kita mengakui setiap dosa kita dan berubah menjadi lebih baik lagi. Karena tujuan dari kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita manusia. Dia lahir ke dunia ini untuk mati, disalibkan demi menebus dosa kita. Oleh sebab itu, dengan Natal ini, mari kita memperbaharui setiap hidup kita menjadi lebih baik lagi. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemunyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Emas kemunyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara sorgaku bernyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia.
asingmu, lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang ada padanya, sehingga perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman ternyata telah dilanggar. Hal ini membuat manusia jauh dari hadapan Allah. Bagaimanakah peristiwa tersebut bisa terjadi? Marilah kita dengarkan liturgi kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata dengan perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Kejadian 3 ayat 2-3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon-pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun ikut memakannya. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Kejadian 3 ayat 11. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan?" Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kejadian 3 ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Kejadian 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan dirahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Kejadian 3 ayat 17 dan 19. Beginilah firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya,
maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 22-23. Beginilah bunyinya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan untuk memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia ambil. Amin. Demikianlah pembacaan liturgi 3, kejatuhan manusia dalam dosa. Terima kasih. Jatuhnya manusia ke dalam dosa. Awalnya sangat indah. Debu tanah yang dihembuskan nafasnya tinggal di taman. Taman yang indah, tiada satupun kecacatan. Taman pengharapan, tiada susah dan keluh. Tempat bernaung cinta yang suci, pertemukan insan dalam kekudusan. Ya, Allah menciptakan segalanya sempurna. Namun semuanya berubah kala godaan dan hasrat dipersatukan. Hasrat berbuah kejahatan. Hasrat kini semakin menyimpang. Jiwa kini menjadi budak. Godaan yang jadi landasan menutup mata dan mengunci hati yang murni, membuat insan menjauh dari Sang Pencipta. Kasih yang menyeruak di bumi hilang perlahan ditelan ego. Hidup tanpa tujuan, tak tahu hakikatnya menjadi insan. Insan mulia yang butuh pertolongan akibat dosa yang menimbulkan kesesakan. Lihatlah perbuatan-perbuatan untuk senangkan hatiku hanya seperti kain kotor bagiku. Dunia semakin jahat. Moral kini tiada makna. Jurang maut semakin lebar. Sementara insan berbuat tiada guna. Sakit hati ini melihatnya. Insan mulia yang kucipta tidak lagi menjaga kekudusan. Satu yang menjadi bukti keterpisahan. Namun diriku tak tahan.
perbudakan dosa tidak lagi menguasaimu. Bukan karena kasih-Ku, semua karena kebaikan-Mu, Tuhan. Kini rencana telah digenapi hanya oleh satu pribadi, Anak Manusia yang ilahi, membawa pemulihan bagi citra diri. Oh Tuhan, terhapusnya hukuman yang dibawa Tuhan Yesus. Tapi siapa yang layak mendapatkan? Siapa yang patut dipulihkan? Dialah yang menaruh iman dengan segenap hati dan hidup berlandaskan ketaatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.